Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariantika Bulginting dengan NIM 52331514. Di sini saya akan mempresentasikan proposal seminar saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Website untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran simulasi digital di SMKS Imda Medan. Sebelum itu, selamat pagi kepada Ibu dosen pengampu dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir di pagi hari ini. Baik, latar belakangnya, perkembangan teknologi mendorong penggunaan media digital dalam pembelajaran sehingga proses belajar menjadi lebih interaktif, fleksibel, dan menarik. Salah satu media yang dapat digunakan adalah website karena mampu menyajikan materi secara mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, pembelajaran simulasi digital ini masih cenderung menggunakan metode konvensional sehingga keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan media pembelajaran berbasis website untuk mendukung peningkatan keterlibatan dan hasil belajar siswa. Lalu identifikasi masalahnya di sini saya mengidentifikasi bahwa proses pembelajaran simulasi digital masih didominasi oleh metode konvensional yang berpusat pada guru, di mana pemanfaatan media pembelajaran berbasis website masih belum maksimal. Keterlibatan dan keaktifan siswa dalam pembelajaran masih perlu ditingkatkan, serta hasil belajar siswa belum mencapai hasil yang diharapkan. Lalu batasan masalahnya, agar penelitian ini lebih terarah, eh, penelitian ini dibatasi pada pengembangan media pembelajaran berbasis website pada materi tertentu dalam mata pelajaran simulasi digital dengan subjek siswa kelas 10 di SMKS Imelda Medan, di mana menggunakan model AI serta difokuskan pada pengujian kelayakan media dan peningkatan hasil belajar siswa yang diukur melalui pretest dan posttest. Lalu rumusan masalahnya di sini bagaimana proses pengembangan media pembelajaran berbasis website pada mata pelajaran simulasi digital di SMKS Imel Medan. Lalu yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran berbasis website yang dikembangkan. Lalu apakah penggunaan media pembelajaran berbasis website dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran simulasi digital di SMKS Imel Medan. Lalu sini tujuan penelitian saya yang pertama itu mengetahui proses pengembangan media pembelajaran berbasis website pada mata pelajaran simulasi digital. Lalu yang kedua untuk mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran berbasis website yang dikembangkan. Lalu untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah media pembelajaran berbasis website pada mata pelajaran digital di SMKS Imelda Medan. Lalu manfaat penelitian saya itu bagi siswa, membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih mudah melalui pembelajaran berbasis website, serta meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Bagi guru, sebagai alternatif yang membantu penyampaian materi lebih menarik. Lalu bagi sekolah itu mendukung peningkatan kualitas pembelajaran berbasis teknologi. Dan bagi saya, peneliti menambah wawasan dan pengalaman dalam pengembangan media pembelajaran. Lalu di sini ada landasan teori yang saya ambil. Yang pertama itu ada media pembelajaran, di mana media pembelajaran membantu, membantu menyampaikan materi dan meningkatkan interaksi belajar. Lalu ada media berbasis website, di mana media berbasis website bersifat fleksibel, interaktif, dan dapat diakses kapan saja. Lalu simulasi digital. Nah, simulasi digital merupakan mata pelajaran yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital dalam pembela dalam pembelajaran. Namun,
pembelajaran masih cenderung menggunakan metode konvensional sehingga siswa kurang aktif dan kurang memahami materi. Nah, oleh karena itu diperlukan media pembelajaran berbasis website agar pembelajaran lebih interaktif dan mudah dipahami. Lalu hasil belajar. Nah, hasil belajar merupakan indikator keberhasilan pembelajaran yang dimana mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Lalu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, di mana media pembelajaran menjadi salah satu faktor penting. Nah, penggunaan media berbasis web ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu ada model ADI. Nah, model ADI terdiri dari 5 tahap, di mana ada ada analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Evaluation, di mana bersifat sistematis dan terstruktur, lalu mudah diterapkan dalam pengembangan media, cocok untuk media pembelajaran berbasis website. Di sini ada penelitian terdahulu yang saya ambil, yang dimana itu ada Ummah Hadi et al. Tahun 2023, di mana media pembelajaran berbasis website mampu meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan dalam proses pembelajaran. Lalu ada Dila et al. Tahun 2023, di mana penggunaan media pembelajaran berbasis website dapat membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih mudah dan efektif. Lalu Bagotif et al. Tahun 2020, di mana media pembelajaran berbasis website dengan pendekatan tertentu mampu meningkatkan kompetensi siswa dalam pembelajaran. Lalu Tuna et al. Tahun 2024, siswa media berbasis website dapat meningkatkan keterlibatan siswa sehingga proses pembelajaran menjadi lebih aktif. Sehingga kerangka berpikir yang saya buat, yang dimana masalah proses pembelajaran simulasi digital masih didominasi metode konvensional dengan penggunaan media yang terbatas sehingga interaktivitas rendah dan sulit memahami materi. Hal ini berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Lalu solusi yang bisa dilakukan itu pengembangan media pembelajaran berbasis website yang memungkinkan siswa belajar secara mandiri, fleksibel, dan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Lalu hasil yang diharapkan, penggunaan media pembelajaran berbasis website dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta mendorong pembelajaran lebih aktif, mandiri, dan efektif. Pada hipotesis penelitian saya, di mana terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa sebelum yaitu pretest dan sesudah yaitu PTN menggunakan media pembelajaran berbasis website pada mata pelajaran simulasi digital. Di mana HO hipotesis nolnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran berbasis website. Lalu hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran berbasis website. Lalu ada metodologi penelitiannya, di mana tempat, waktu, dan subjek penelitian, di mana lokasi penelitian ini dilakukan di SMKS Imel Medan untuk waktunya dari Januari sampai Juni tahun 2026 pada semester genap. Lalu populasi penelitiannya seluruh siswa kelas 10 pada program keahlian teknologi informasi dan komputer. Sampelnya 32 siswa kelas 10 TKJ1 dengan purpose sampel. Lalu di sini ada desain penelitian saya, di mana peneliti ini menggunakan one group pretest design untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis website terhadap hasil belajar siswa. Di mana O1 itu pretest, tes awal sebelum perlakuan, X-nya itu treatment, penggunaan media pembelajaran berbasis website, lalu O2 itu post-test, tes akhir setelah perlakuan. Desain ini digunakan untuk melihat peningkatan hasil belajar dengan membandingkan nilai pretest dan post-test. Lalu instrumen dan teknik pemilihan datanya, instrumen penelitian saya di mana ada tes hasil belajar, pretest dan post-test dengan soal pilihan ganda, lalu angket respon siswa dengan skala Likert, kemudahan, tampilan interaktif, akses dan kesesuaian materi, lalu ada lembar validasi ahli media dan ahli materi. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan itu ada observasi, di mana untuk mengetahui kondisi awal pembelajaran, lalu ada angket untuk mengetahui respon siswa, dan tes pretest dan post-test untuk mengukur hasil belajar siswa.
Lalu teknik analisis data saya, di mana ada analisis kelayakan media, di mana berdasarkan penelitiannya ahli media dan ahli materi dan respon siswa dengan menggunakan skala Likert, di mana semakin tinggi presentasinya maka semakin banyak media yang dikembangkan. Lalu ada analisis peningkatan hasil belajar berdasarkan nilai dan proses menggunakan metode N-Gain. Nah, berikut peningkatan belajar dapat diketahui berdasarkan kategori N-Gain yang diperoleh yang di mana makin tinggi nilai N-Gain maka makin efektif media pembelajaran yang digunakan. Lalu ada metode dan mode pengembangan. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D, di mana metode yang digunakan untuk menghasilkan produk sekaligus menguji keefektifannya. Model pengembangan yang digunakan adalah EDI, ada analisis, design, development, implementation, dan evaluation, karena memiliki tahapan yang sistematis dan terstruktur. Di sini ada perancangan sistem yang saya buat dengan use case diagram. Di sini ada aktornya sebagai ada admin atau guru dan siswa, di mana uh, use utamanya login dan logout itu tempat akses dan keluar sistem. Lalu di sini ada fitur admin dan guru, di mana creators itu membuat kursus, lalu upload konten, mengunggah materi, grade assessment itu menilai tugas, manage user itu mengelola pengguna, dan manage konten itu mengelola materi. Lalu situ ada fitur siswa, di mana siswa itu bisa melihat kursus, bisa mendaftar kursus, mengikuti pembelajaran, mengerjakan latihan, dan melihat hasil belajar. Di sini ada juga activity diagram siswa, di mana siswa melakukan login dan sistem melakukan validasi. Siswa masuk dashboard dan memilih materi, lalu siswa mempelajari materi yang tersedia. Jika belum memahami, siswa dapat mengulang materi. Jika sudah memahami, siswa dapat mengerjakan latihan soal, lalu sistem proses jawaban dan menampilkan hasil pada siswa. Lalu ada activity diagram, di mana guru melakukan login dan sistem melakukan validasi. Jika gagal, kembali ke login. Jika berhasil, masuk ke dashboard. Lalu guru memilih menu pengelolaan, di mana melihat hasil belajar siswa, mengelola soal, tambah, edit, dan hapus, mengelola materi, tambah, edit, dan hapus. Sistem menampilkan data sesuai menu yang dipilih. Guru dapat kembali ke dashboard untuk memilih aktivitas lain, dan setelah selesai, guru dapat melakukan logout. Lalu di sini ada flowchart yang saya buat, di mana pengguna membuka halaman login, lalu sistem melakukan validasi username dan password. Jika tidak valid, kembali ke login. Jika valid, masuk ke sistem. Lalu sistem melakukan pengecekan role antara guru dan siswa. Jika guru masuk ke dashboard, guru lalu mengolah materi, mengolah soal, melihat hasil belajar siswa, dan logout. Jika siswa masuk ke dashboard, siswa memilih dan mempelajari materi, mengerjakan kuis, sistem menampilkan hasil lalu melanjutkan pembelajaran atau logout. Di sini ada perancangan database yang saya buat. Di bagian ini menampilkan entity relation diagram atau ERD dari sistem yang ERD ini berfungsi untuk menggambarkan struktur database mulai dari tabel, atribut hingga hubungan antara tabel dalam sistem pembelajaran berbasis website. Di sini ada entitas user, di mana entitas user ini menyimpan data pengguna seperti username, password, nama lengkap, role untuk menentukan apakah ada guru atau siswa. Lalu ada materi. Entitas materi ini berisi konten pembelajaran seperti judul materi, deskripsi, file materi, dan dibuat oleh user atau guru. Lalu di sini ada entitas soal. Nah, di entitas soal ini berisi pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Di dalamnya ada pilihan jawaban seperti opsi A, opsi B, opsi D, C, dan D. Lalu jawaban benar, ID materi, guru, dan ID soal. Lalu sini ada jawaban siswa, di mana entitas ini menyimpan jawaban yang dipilih siswa untuk setiap soal, termasuk apakah jawabannya benar atau salah. Lalu nilai ini digunakan untuk menyimpan hasil akhir siswa seperti skor dan pengadaan. Dan login ini mencatat aktivitas login user seperti waktu masuk ke web tadi. Nah, dengan
Struktur ini sistem dapat mengolah proses pembelajaran secara terstruktur, mulai dari penyampaian materi, latihan soal, hingga evaluasi hasil siswa. Di sini ada perancangan sistem, ada tampilan UI UX-nya, di sini ada tampilan login guru dan siswa. Lalu ini adalah dashboard guru, tampilan awal saat login untuk masuk dashboard guru. Di sini ada ringkasan materi, kalau materi, data siswa, total siswa, eh, lalu nilai siswa yang sudah melakukan kuis. Lalu sini ada dashboard siswa, tampilan awal saat siswa login, ada materi pembelajaran, ada kuis, ada nilai yang sudah didapatkan. Itu sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.